Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Natif dengan NIM 2001530027 dengan dosen pembimbing Bapak Saifur Rahman Eskom MCS. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Teknologi Chatbot untuk Optimalisasi Layanan Publik di Pemerintahan Desa Tosari dengan penerapan Natural Language Processing atau NLP. Latar belakang Pemerintahan Desa Tosari merupakan pusat pelayanan penting bagi warga termasuk melayani dalam mengurus beragam dokumen termasuk dokumen administrasi. Pemerintahan desa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan warga dengan layanan administrasi yang cepat, efisien, dan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan implementasi sistem layanan terpadu di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk mempercepat pengolahan data agar lebih efisien dan akurat, serta mempercepat aliran informasi yang diperlukan. Pemanfaatan teknologi chatbot yang menggabungkan beberapa aspek seperti CRM dan diolah menggunakan NLP, serta diintegrasikan dengan platform komunikasi seperti Telegram dapat meningkatkan responsivitas layanan publik. Teknologi ini mampu memberikan respon cepat dan akurat serta memungkinkan komunikasi interaktif antara penyedia layanan dan pengguna. Rumusan masalah. Satu, bagaimana cara membangun dan menerapkan teknologi chatbot untuk mempermudah masyarakat Desa Tosari mengakses informasi tentang fasilitas publik, khususnya informasi tentang layanan administrasi melalui platform Telegram. Bagaimana cara mengintegrasikan informasi tentang layanan administrasi di pemerintahan Desa Tosari ke dalam sistem chatbot agar dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian mengoptimalkan pelayanan publik di pemerintahan Desa Tosari untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang layanan administrasi di pemerintahan Desa Tosari dengan memanfaatkan teknologi chatbot yang interaktif dalam merespons segala pertanyaan dari masyarakat dengan cepat dan dapat diakses selama 24 jam. Manfaat penelitian, pelayanan publik di Desa Tosari menjadi lebih efisien dan memudahkan akses informasi secara cepat dan tepat tanpa perlu berkunjung ke kantor layanan informasi, serta memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja melalui teknologi chatbot. Metode penelitian, metode pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, melakukan kunjungan secara langsung di kantor kelurahan Desa Tosari yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang lembaga tersebut serta mengenali permasalahan yang dihadapinya. Wawancara. Wawancara ditujukan kepada Bapak Wardoyo selaku Kepala Desa Tosari untuk memperoleh keterangan dari pihak yang terkait secara mendalam tentang topik penelitian. Kemudian studi literatur, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber tulisan yang sudah ada seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, tesis, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengembangan sistem yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu hasil konsultasi dengan pengguna untuk menetapkan layanan, kendala, dan tujuan sistem yang kemudian diuraikan secara detail dan berperan sebagai spesifikasi sistem chatbot. Kemudian yang kedua ada perencanaan sistem. Tahap desain merinci perencanaan sistem chatbot sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, yang mencakup flowchart, ruang lingkup, dan desain proses sistem chatbot. Yang ketiga ada implementasi, yaitu proses transformasi dari ide menjadi produk konkret berupa sistem chatbot sesuai dengan desain yang telah ditentukan sebelumnya, yang dibangun dengan menggunakan framework Dialogflow dan diintegrasikan dengan Telegram. Yang keempat, uji coba sistem, yaitu pengujian sistem secara menyeluruh untuk mengevaluasi kesesuaian sistem chatbot dengan desain yang ditentukan. Yang kelima ada pemeliharaan. Tahap pemeliharaan bertujuan untuk merawat dan perbaikan kesalahan, peningkatan fitur, dan penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan pengguna atau lingkungan. Selanjutnya adalah desain sistem chatbot. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan chatbot meliputi beberapa langkah, antara lain yaitu tahapan input keyword, kemudian tahapan penyesuaian inputan dengan daftar frasa yang telah di-training atau intent matching, tahapan identifikasi tujuan inputan atau intent identified, hasil dari evaluasi terhadap agen chatbot yang telah dibuat atau result test, dan hasil respon yang terjadi dalam kerangka kerja Dialogflow. Kemudian untuk desain ruang lingkupnya ini sendiri, sistem chatbot informasi layanan administrasi di pemerintahan Desa Tosari memiliki ruang lingkup dalam pengembangannya, yaitu meliputi informasi tentang persyaratan dan prosedur pembuatan KTP, akta kelahiran, KK, surat keterangan SKCK, surat keterangan domisili, dan surat keterangan kematian. Kemudian desain proses Dialogflow. Diagram proses Dialogflow menggambarkan interaksi chatbot dimulai dari inputan pengguna di Telegram dengan teks pertanyaan terkait layanan administrasi. Mesin NLU menganalisis teks untuk memahami maksud pengguna. Proses intent matching mencocokkan input dengan tujuan atau intent dan mengekstrak informasi spesifik dengan entities. Lalu dilakukan validasi intent untuk menentukan respon yang relevan. Respon tersebut dikirim kembali melalui Telegram jika intent tidak sesuai.
pengguna akan menerima pesan fallback atau pesan kesalahan untuk mengulangi inputan lagi sesuai dengan keyword yang terdaftar dalam daftar frasa. Selanjutnya ada implementasi chatbot. Chatbot informasi administrasi yang telah terintegrasi dengan Telegram dapat dijalankan dengan memasukkan inputan pembuka seperti menekan tombol start atau memasukkan kata pembuka seperti halo, permisi, ataupun salam. Maka chatbot akan merespon dengan menampilkan pesan tentang informasi chatbot dan layanan yang tersedia dalam chatbot. Pengguna dapat memilih jenis layanan informasi yang dibutuhkan. Maka chatbot akan menampilkan informasi berkaitan dengan layanan yang diinginkan pengguna. Seperti contohnya gambar di samping saya menguji coba dengan layanan KTP, chatbot akan merespon dengan menampilkan informasi berkaitan dengan persyaratan dan proses pembuatan KTP. Hasil pengujian black box pada chatbot menunjukkan bahwa 4 pertanyaan dalam pengujian fungsional sistem, keempatnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan nilai akurasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem chatbot mampu berjalan dengan baik. Kemudian hasil pengujian UEQ ya. Hasil pengujian User Experience Questionnaire atau UEQ menunjukkan nilai min pada hasil pengujian yaitu di atas 1,75, yang berarti user experience pada chatbot pelayanan administrasi berada pada level positif, yaitu berada di level excellent pada 6 skala yang diperoleh. Kemudian untuk hasil pengujian SUS atau SUS, hasil akhir perhitungan SUS pengolahan nilai kuesioner dari 30 responden memperoleh rata-rata hasil akhir sebesar 86 sesuai dengan skala pengujian SUS. Skor rata-rata hasil akhir berada pada level excellent atau grade A. Hal ini menandakan bahwa desain antarmuka pengguna dan kemampuan chatbot dalam memberikan informasi yang relevan dinilai cukup baik. Kesimpulan, chatbot yang dibangun melalui pengolahan NLP pada platform Dialogflow dan terintegrasi dengan Telegram mampu memberikan informasi tentang layanan administrasi di pemerintahan Desa Tosari. Dapat diakses kapanpun dan di mana saja selama 24 jam. Pengujian black box menunjukkan akurasi 100%, pengujian usability dengan SUS mendapat nilai 86 dan user experience questionnaire yaitu UEQ memperoleh nilai rata-rata di atas 0,8 pada level excellent. Ini menunjukkan bahwa implementasi chatbot mampu memberikan layanan optimal dan efektif dalam menyampaikan informasi terkait layanan administrasi di pemerintahan Desa Tosari. Saran, diperlukan peningkatan dataset untuk menghasilkan respon chatbot yang efektif dan interaktif, serta menyertakan elemen interaktif seperti gambar, audio, atau video untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, perlu ditingkatkan kesederhanaan antarmuka dan pengaturan navigasi pada chatbot agar lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Mungkin itu saja pemaparan dan presentasi hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.